Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah subuh Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itlaqu minal amali ma tutiqun, fa inna khairal amali atwamuhu wa in qalla." Artinya, lakukan olehmu amalan-amalan sebisa yang kamu lakukan. Sesungguhnya sebaik-baik amal adalah yang paling mudawamah. Apa itu amalan mudawamah? Amalan mudawamah adalah amalan yang telah menjadi kebiasaan. Amalan yang karena kita lakukan berulang-ulang, terus menjadi kebiasaan, menjadi pakulinan saya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amalan kalau kita lakukan, misalnya Bapak Ibu sekalian, ini di bulan Ramadan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini adalah amalan istimewa, sholat subuh berjamaah di masjid. Mulai tanggal 1 Ramadan kita lakukan, 2 Ramadan kita lakukan, selama Ramadan kita lakukan, itu setiap kita melakukan, itu catatan tentang melaksanakan sholat subuh di masjid ada di dalam otak kita. Pengalaman pertama, dia tersimpan tetapi masih mudah hilang. Pengalaman kedua makin kuat, ketiga makin kuat. Nah, kalau sudah sebulan sampai Ramadan ini kita selalu sholat subuh di masjid, itu nanti otak kita sudah mengalami perubahan-perubahan yang menggambarkan pagi-pagi subuh berjalan menuju masjid, kemudian kita melakukan sholat subuh di masjid. Nanti kalau lanjut lagi di bulan Syawal, kita tidak balik pada kebiasaan semula, tetapi kita lanjutkan kebiasaan Ramadan. Maka di bulan Syawal kita punya pengalaman 60 hari sholat subuh di masjid. Nanti bulan berikutnya Dzulqa'dah kita lanjutkan, maka pengalaman itu akan tersimpan semakin kuat di dalam otak kita, sehingga otak kita mengalami perubahan-perubahan yang mengendalikan aktivitas pagi kita, sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau berhasil menjaga sholat subuh di masjid nanti sampai akhir bulan Dzulqa'dah, berarti kita punya pengalaman 90 hari melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, pengalaman ini kalau sampai 90 hari kita mampu melakukan, dia akan menjadi amalan mudawamah. Artinya apa? Artinya
kalau subuh ya, kalau masuk waktu subuh, nggak usah dipikir lagi, otak langsung mengarahkan kita segera siap-siap berjalan menuju ke masjid. Jadi amalan mudawamah itu amalan yang nggak dipikir lagi, ya. Mboten sah dipikir-pikir, ning dilakoni. Bangun pagi, subuh langsung timik-timik tindak masjid, langsung menuju ke masjid. Nah, ini rahasianya. Kalau kita lakukan 3 bulan berturut-turut tanpa henti, mensubuh kita lakukan, maka dengan 3 bulan kita melakukan, insya Allah amalan itu menjadi amalan mudawamah. Nah, amalan kalau sudah mudawamah sampai akhir hayat akan kita lakukan. Karena untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid sudah tidak perlu dipikir-pikir lagi. Jadi amalan sholat subuh sudah menjadi amalan yang adwamuhu, amalan yang mudawamah. Jadi rahasianya berjuang 3 bulan berturut-turut melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid, maka insya Allah nanti akan menjadi amalan kita sepanjang hayat. Rahasianya berjuang 90 hari, maka selanjutnya nggak usah dipikir lagi, kita akan lakukan amalan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk membiasakan amalan-amalan baik, membuat pakulinan, membuat kebiasaan, sehingga kalau kebiasaan ini sudah kita lakukan, nggak usah dipikir, langsung kita lakukan. Kalau yang belum terbiasa, itu mesti dipikir-pikir dulu, wah iki Ramadan, nek esok-esok orang nang masjid kok ketoke piye ngaten nggih. Ini amalan istimewa. Isih dipikir-pikir. Kalau amalan itu kita masih pikir-pikir, melaksanakannya berat, Bapak sekalian. Jadi amalan yang belum jadi kebiasaan itu melakukannya berat, perlu energi besar. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, glinding kita lakukan. Maka Nabi mengatakan, khairul amali atwamu, sebaik-baik amal adalah yang menjadi kebiasaan. Nah, Ramadan Allah memberikan keistimewaan, nilai amalan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat lebih baik dibandingkan bulan-bulan lainnya. Nah, monggo kita manfaatkan amalan-amalan Ramadan ini menjadi kebiasaan hidup. Antara lain ya, sholat jamaah orang mung subuh. Kalau bisa jamaah 5 waktu, niku menjadi kebiasaan. Ini luar biasa, karena sholat terbaik itu adalah sholat yang dilakukan di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, itu sholat cek paling apik. Di awal waktu, nek jamaah ten masjid, niki mesti awal waktu. Soalnya masjid niki jamaah di awal waktu. Jamaah yang di akhir waktu tidak ada, ya, diselenggarakan di masjid ini. Jadi kita mesti dapat awal waktu, jamaah oleh, di masjidnya oleh. Jadi sholat kita, sholat fardu kita lakukan dengan cara yang terbaik. Kemudian apa lagi? Men Ramadan kita mesti tadarus. Biasanya nek pulang sanesipun mboten khatam, rata-rata Ramadan do khatam. Nah, di Ramadan kita bisa khatam. Maka ini kita bawa nanti di bulan Syawal, kita perjuangkan.
Apa yang kita lakukan di Ramadan, kita kerjakan di bulan Syawal, Dzulqa'dah oleh 90 dino, maka khatam Quran mensasi itu akan menjadi kebiasaan kita. Apalagi wah kathah iso dipetani amalan-amalan napa mawon sing iso didadekke pakulinan. Poso sewulan utuh kita poso, mangke di luar Ramadan membiasakan puasa. Ning posone luwih arang-arang. Poso sunah. Syawal 6 dino. Mangke bar Syawal membiasakan napa garek milih Senin Kemis, napa poso Ayyamul Bid. Ayyamul Bid niku poso tanggal 13, 14, 15 sasi Komariah Hijrah. Niku garek dipilih mana yang mau dilakukan. Monggo kita daftar kebiasaan-kebiasaan yang mau kita lakukan sehingga ya, hidup kita dipenuhi dengan kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan baik itu adalah sebaik-baik amal. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan Ramadan ini sebagai momentum menyematkan kebiasaan-kebiasaan baik pada diri kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.